Seiring langkah Karen Puru mengizinkan pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan otopsi atas jenazah putrinya Zefania Karina demi menyibak misteri kematian sang putri, Arya Satria Kelprot kembali jalani pemeriksaan lanjutan untuk ketiga kalinya. Hadir bersama kuasa hukum, Arya diam seribu bahasa usai diperiksa selama berjam-jam. Hanya lewat pengacara, Arya mengungkap pemeriksaan yang dijalani Jumat kemarin. Selain memberi keterangan tambahan, pihak Arya juga disebut Andreas sejak awal setuju dilakukan proses autopsi agar tak mencuatnya praduga yang bisa menyudutkan salah satu pihak. Menurut mereka, sebelum jenazah Zefania dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada 9 Februari lalu, pihak Arya telah menawarkan untuk autopsi, tapi ketika itu justru Karen sendiri yang menolaknya. Bentar ya. Hari ini agendanya ngapain tuh ya? Bentar ya. Bang, agendanya kapan bang? Situ aja ya. Iya. Saya sini hadir bersama klien saya Arya ya, untuk menindaklanjuti juga laporan yang sudah ada mengenai kematian dari putri Arya dan Karen. Perkembangannya kan juga sudah mulai liar lah buat kami ini, bahwa ada anggapan ini terjadi suatu pembunuhan atau ketidakwajaran. Makanya ada pembicaraan juga mengenai otopsi segala macam. Ya, klien kami dalam hal ini mendukunglah supaya itu bisa terungkap dan supaya tuduhan-tuduhan itu juga bisa berhenti gitu. Saya kan minta pada saat itu anak saya tidak diotopsi pada saat mau penguburan. Karena saya ingin semua orang mengenang anak saya seperti putri tidur yang cantik, ya, tidak ada bekas belekan sayatan atau apapun. Tapi ya kami kan boleh, saya kan punya hak sebagai seorang ibu untuk tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi terhadap anak saya, ya. Karena secara fakta yang kami lihat di tubuh anak saya, kalau jatuh dari lantai 6, kira-kira analisanya pasti hancur. Kalau ada kepala bocor, retak apa segala macam, ya mungkin kita lihat nanti pemeriksaan polisi seperti apa. Kalau misalnya itu memang dibutuhkan oleh penyidik ya untuk mengungkap semua ini, karena sikap klien kami pun sejak awal sebenarnya mendukung otopsi tersebut ya, sejak awal. Kita lihat nanti pemeriksaan polisi seperti apa. Saya sangat percaya bahwa kepolisian ini bekerja sangat luar biasa. Saya percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Saya di sini hanya berkoordinasi terus supaya saya tahu update. Guna menguak tabir penyebab pasti kematian putri Karen dan Arya, proses autopsi menjadi salah satu pilihan. Selain itu, penyidik Polres Jakarta Selatan juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Dan saat ditelusuri baru-baru ini, orang di sekitar apartemen, dari security, pedagang, hingga penghuni apartemen lain, justru tak mengetahui sama sekali peristiwa naas tersebut. Mereka juga tak mendengar hal-hal mencurigakan, seperti suara orang terjatuh dari lantai 6, atau kehebohan yang biasa terjadi menyusul musibah maut yang dialami penghuni apartemen. Mungkin ada mobil yang datang. Saya di warung dulu. Tapi pas di mobil ambulan itu masuk nggak lihat. Kejadiannya Lantai 6? udah lama tinggal situ Pak? Belum. Maksudnya kalau saya ngasih keterangan yang padat, simple, benar kejadiannya di sini. Kejadiannya sih nggak tahu ya, sama sekali nggak tahu, baru paginya aja sih. Saya nggak tahu karena saya malamnya itu nggak keluar sih, cuma taunya pas pagi ada polis lain ya di unitnya. Paginya sih nggak, biasa aja sih. Sempat hujan sih, sepi sih memang. Kematian Zefania menjadi pukulan telak bagi Karen dan tentu juga Arya sebagai ayah. Di tengah konflik keduanya hingga proses perceraian yang tengah disidangkan, mereka harus kehilangan sang buah hati yang sempat diperebutkan. Jika Karen merasa dipersulit bertemu buah hatinya selama berbulan-bulan hingga baru bisa memeluk anaknya lagi saat telah tiada, maka pengacara Arya mengaku hubungan kliennya dengan Zefania sangat baik.
Jika ada kecurigaan, kuasa hukum Arya justru menyarankan agar menelisik lebih jauh lagi bagaimana hubungan Arya dan putrinya selama mereka tinggal di apartemen. Semua CCTV kami harap itu bisa dibuka ya, diperlihatkan, dan jangan cuma hari itu aja. Hari sebelum-sebelumnya juga, supaya tergambar nanti bagaimana hubungan antara bapak sama anak ini gitu. Apakah ada, dan silakan aja ditanya sama saksi-saksinya juga. Sampah, bau sampah ditutup seperti apapun akan tercium suatu saat. Dan saya menghimbau di sini, siapapun pelakunya yang punya pikiran keji seperti ini, ayo dengan segala kerendahan hati berkata jujur, apa yang terjadi pada saat peristiwa malam itu? Kenapa anak ini bisa meninggal? Kenapa anak ini bisa terjatuh? Artinya kalau dari pihak Arya, begini ya, dari pihak Arya secara pribadi dia ini terpukul ya. Nggak ada yang mengharapkan kejadian ini, tidak ada. Arya itu seorang ayah yang sedang memperjuangkan hak asuh terhadap anaknya. Ya, dia sedang mempersiapkan argumentasi hukum, bukti-bukti, ya. Dan ini kejadian musibah ini tidak bisa diduga gitu. Apapun statement ataupun apapun keterangan Arya, saya yakin ya, saya pihak kepolisian tuh mereka sudah sangat berpengalaman untuk tahu mana yang benar atau tidak. Jadi apapun statement Arya, toh saya pada saat anak saya meninggal saya tidak ada di situ. Berarti Arya kan yang tahu semua kronologinya yang menurut yang menurut dia adalah kronologinya. Bagi Karen, kepergian Zefania adalah kehilangan berlipat ganda. Bagi orang tua yang setiap hari bertemu buah hati saja, tak pernah mudah mengikhlaskan kepergian sang buah hati. Apalagi bagi Karen yang merasa dirinya dijauhkan dari putrinya sendiri sejak ia dan Arya terlibat konflik. Hanya makanan berupa coklat kesukaan Zefania sebagai penyambung kenangan yang selalu ia bawa dalam tasnya. Nih, misal saya bawa. Saya kalau pulang kemana-mana, ini selalu ada di tas saya. Itu coklat kesukaannya dia. Selalu ada di tas saya. Banyak sekali di rumah. Selama 6 bulan ini, setiap saya pulang kerja atau apapun, ya walaupun dia nggak ada, ini saya beli. Saya mampir, saya beli ini. Sampai mungkin udah berbaket-baket ini ada di rumah. Gitu. Karena ini kesukaannya dia. Ini salah satu cara saya untuk anak saya ada di saya gitu, dengan mainan, dengan coklat dan mainan yang ada di dalam sini yang kesukaannya dia pasti ada di tas saya. Supaya saya juga jalan, kalau saya pergi, saya melakukan segala sesuatu, saya lihat, iya, safety. Walaupun dia tidak ada, hidup saya sekarang, walaupun dia tidak ada secara raga, tapi jiwanya dia pasti bersama-sama dengan saya. Jadi saya selalu, untuk menghibur hati saya selalu berkomunikasi sama dia, adek, mami harus bikin apa, mami harus bagaimana, gitu. Jadi itu yang membuat hati saya tenang. Apapun konflik dan misteri yang tersisa, Zefania sudah tiada. Tapi setidaknya lewat proses autopsi ini pula, Karen meminta kepastian akan penyebab kematian anaknya tersebut. Dengan begitu, barulah ia bisa tenang. Pun demikian dengan pihak Arya yang meminta kasus ini diproses secara cepat agar tak ada lagi hal-hal simpang siur dan prasangka. Karena sikap Arya pun dari sejak awal ya terbuka sama pihak penyidikan ya. Jadi penyidikan ini juga sudah berlangsung dengan baik, artinya penyidik sudah mem-BAP Arya itu cukup intensif lah, cukup panjang. Ini semua hal sudah kami sampaikan kepada penyidik dan juga penyidik sudah ya kami yakin dengan penyidik apapun nanti hasilnya penyidikan ini sudah dilakukan dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat luar biasa mengungkap kasus ini. Ya, saya lihat ada titik terang yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terungkap.
tanpa harus kita sekarang berstatement untuk menyudutkan siapa-siapa. Supaya saya juga benar-benar bisa merelakan kepergian anak saya dengan kebenaran yang terang benderang yang saya tahu dia perginya. Kenapa, bagaimana. Apakah ini dalam ranah hukum, apakah ini adalah tindak pidana atau bukan, tentunya masih dalam proses pendalaman atau proses penyelidikan. Ya, kita doakan saja semoga teka-teki kematian Putri Karen Puru akan segera terjawab. Sebaliknya, artis Shandy Aulia justru merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena setelah lama menanti, akhirnya Shandy melahirkan bayi perempuan tepat di hari Valentine ini. Nah, seperti apa Shandy mengungkapkan kebahagiaannya mendapatkan kado bayi manis di hari Valentine? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.